Di episode sebelumnya, Oh Jin Hye yang awalnya dirawat di rumah sakit karena pingsan setelah minum-minum, ternyata adalah bagian dari anggota tim 4, di mana Chamin menjadi ketuanya. Begitu sadar bahwa dia sudah terlambat dan mendengar namanya dipanggil oleh dokter kepala, Jin Hye segera meninggalkan tempat tidurnya dan segera menemui dokter kepala, yaitu Dr. Go. Dr. Go dan anggota tim 4 kaget dengan kemunculan Jin Hye yang tiba-tiba. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kekagetan Chamin saat melihat dirinya. Jin Hye membersihkan dirinya sambil mengingat kejadian sehari sebelumnya di mana dia terus-menerus bertemu dengan Oh Chang-min. Dia memukul-mukul kepalanya karena tidak menyangka akan mengalami hal tersebut. Sementara Chamin pergi ke atap rumah sakit. Chamin mencakar di udara menumpahkan kekesalan dan ketidakpercayaannya. Ini tidak mungkin terjadi, ucap Chamin lalu mencubit dan memukul pipinya sendiri. Jin Hye telah selesai mandi. Saat membuka lokernya, dia melihat jas dokternya telah tergantung di sana. Jin Hye terlihat sangat bahagia saat melihat di jas itu terukir namanya, seolah tidak percaya dia bisa memakainya. Tapi kemudian dia sadar kalau dia sama sekali tidak punya baju ganti untuk dipakai. "Apakah ada pakaian yang bisa aku pinjam?" tanya Jin Hye akhirnya. Jin Hye keluar dari ruang ganti dengan pakaian yang dipinjam dari Areum. Hari pertama sebagai intern dan dia harus satu tim dengan mantan suaminya Oh Chang-min. Yong Ai menemui Jin Hye dan memberitahu dia bahwa dokter kepala ingin bertemu dengannya. Jin Hye hanya bisa menghela nafas membayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Dr. Go lalu bertanya apa sebenarnya alasan Jin Hye ingin menjadi seorang dokter. Seorang residen masuk sebelum dan melaporkan keadaan seorang pasien kepada Dr. Go. Dr. Go kemudian bertanya kepada Jin Hye untuk memberikan pendapatnya tentang tes apa yang seharusnya mereka lakukan kepada pasien yang disebutkan oleh si residen. Jin Hye berusaha mengingat chlamydia, sejenis penyakit kelamin. Pelvic ultrasound, lanjut Jin Hye. Terlalu dini untuk melakukan pelvic ultrasound, kamu mendengarnya kan, ucap Dr. Go kepada si residen. Apa kau tidak menjawabku? Aku tanya kenapa kau ingin menjadi seorang dokter, tanya Dr. Go lagi kepada Jin Hye. Itu Jin Hye tidak bisa menjawabnya. Kau ingin merawat pasien dengan sikap dan pola pikir seperti itu, sebaiknya kau segera berhenti, ucap Dr. Go. Jin Hye terkejut mendengarnya. Tapi Jin Hye tidak beranjak dari tempatnya. Dia mencoba meminta penjelasan, tapi itu malah membuat Dr. Go semakin marah. Di luar ruangan, seluruh anggota tim 4 kecuali Chamin sedang menguping. Yong Ai lalu menanyakan umur Jin Hye yang sudah tidak muda lagi untuk menjadi seorang intern. Tanpa pikir panjang, Chamin menjawab dia sudah 33 tahun. Lahir di tahun anjing. Keempat rekannya langsung menoleh keheranan kepadanya. Dari mana Chamin tahu? Menyadari arti dari tatapan mereka, Chamin langsung beralasan bahwa informasi itu tertulis di file Jin Hye. Keluar sekarang, terdengar bentakan Dr. Go. Chamin yang mendekat ke pintu. Dia bahkan membuka sedikit pintu ruangan Dr. Go dan melihat Jin Hye berlutut meminta maaf. Sambil menahan tangisnya, Jin Hye memohon agar Dr. Go memaafkannya kali ini saja. Dia tidak boleh berhenti. Dia sudah mempertaruhkan semuanya agar bisa sampai di tempatnya sekarang. Betapa sulitnya bagi dirinya untuk lulus dari tes menjadi intern. Chamin yang melihat dari balik pintu memilih untuk pergi. Sepertinya dia tidak tahan, entah tidak tahan melihat Jin Hye dimarahi atau tidak tahan melihat Jin Hye menangis. Jin Hye masih berlutut, dia tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Apa ini karena aku lulus dari universitas tidak ternama? Nilaiku jelek, aku sudah tua, saat semua orang lulus dalam 6 tahun, aku hanya menempuhnya selama 4 tahun. Jin Hye mengangkat kepalanya untuk menatap Dr. Go. Apa dokter yakin tahu semuanya sementara aku tidak? Kalau Anda tidak ingin melihatku, silakan pecat aku dengan prosedur yang tepat. Tapi aku akan kembali ikut ujian masuk ke rumah sakit ini. Aku akan terus melakukannya sampai aku diterima. Dr. Go menghela nafas, dia tidak punya kalimat untuk membalas ucapan Jin Hye dan hanya menyuruhnya berdiri. Jin Hye mencoba berdiri, tapi karena terlalu lama berlutut, kakinya jadi kram. Dia pun terjatuh dan pada akhirnya menarik celana Dr. Go yang berdiri di depannya. Untung Dr. Go dengan cepat menahan celananya sehingga tidak melorot hingga ke lantai. Adegan yang mengharukan langsung lenyap berganti tawa. Kalau sekali lagi kau melakukan hal seperti tadi, kau akan dipecat selamanya. Ingat itu. Dr. Go kemudian menggertakkan tangannya di depan lehernya, memberi isyarat tamat. Kalau air matanya masih mengalir, Jin Hye tersenyum mendengarnya karena itu berarti dia masih bertahan. Suster Hu dan Suster Son menceritakan kepada Chamin rekannya kejadian saat Jin Hye tidak sadarkan diri.
Tidak lama Jin Hee muncul. Sang Hyuk yang melihatnya memberikan kode kepada mereka dan semuanya langsung berpencar. Hanya Chamin yang tinggal dan mendekati Jin Hee dengan suara pelan. Dia mengajak Jin Hee untuk bicara dengannya, tapi Jin Hee malah bertanya kepada Chamin, "Anda siapa?" Chamin pun terpaksa menarik tangan Jin Hee. Dia menariknya ke tangga darurat. Setelah mengecek sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain, dia berkata, "Apa Jin Hee sudah gila? Kenapa Jin Hee ada di sini?" Dia juga heran kenapa Chamin ada di sini, bukannya Chamin ada di luar negeri. "Karena aku seorang dokter," ucap Chamin. "Aku juga seorang dokter," balas Jin Hee. Chamin menyuruh Jin Hee untuk berhenti saja jadi dokter. Jin Hee membalas bahwa Chamin itu bukan siapa-siapa yang bisa menyuruhnya berhenti. Chamin mengingatkan bahwa Jin Hee sendiri yang bilang agar mereka tidak bertemu lagi. Tapi mereka akan terus bertemu mulai sekarang, bukan hanya sehari atau sebulan berada di rumah sakit yang sama, tapi 1 tahun, setahun, dan itu pun mereka harus bertemu di UGD yang kecil selama 3 bulan. "Aku bisa melakukannya," ucap Jin Hee. Chamin mengatakan semua kelemahan Jin Hee. "Bagaimana mungkin kau bisa menjadi dokter? Kau takkan bisa. Demi kesejahteraan dan keselamatan seluruh negeri, kau tidak boleh melakukannya," tambah Chamin. Sudah cukup, lihat saja sendiri apa aku bisa atau tidak," Jin Hee meledak. Untungnya sebuah pesan masuk ke HP mereka berdua dan keduanya langsung berlari. Chamin dan Jin Hee berlari di sepanjang koridor menuju UGD dan yang lain juga menyusul. Saat tiba di UGD, Jin Hee terhenti. Dia tercengang melihat situasi di depan matanya. Entah apa yang dipikirkan. Young Ai sampai datang menariknya agar segera ke ruang tindakan. Pasien serangan jantung tiba. Suster dan seorang residen segera menanganinya, sementara Chamin dan yang lain hanya melihat tanpa melakukan apa-apa. Residen sampai menegur mereka. Chamin dengan cekatan langsung bergerak membantu memasang alat ke tubuh pasien. Young Ai mencoba mengangkat tangannya, tapi Jin Hee lebih dulu berkata bahwa dia akan melakukannya. Jin Hee segera mengambil jarum suntik. Saat itu Dr. Gok masuk. Suster Choi menjelaskan kondisi pasien. Dr. Gok lalu menoleh kepada para intern. Lihat mereka hanya berdiri tanpa melakukan apa-apa, Dr. Gok langsung membentak mereka. "Apa kalian di sini untuk studi tour?" Sementara itu Jin Hee terlihat kesulitan menemukan nadi untuk mengambil sampel darah. Mata Dr. Gok bertemu dengan tatapannya yang terlihat ragu. Jin Hee langsung menunduk dan kembali meraba pergelangan tangan pasien. Chamin juga mengawasinya. Jin Hee mendapatkan sampel darahnya, Dr. Gok menyuruh Chamin untuk membawa darah itu ke lab untuk dilakukan tes. Chamin agak kaget menerima instruksi itu. Dr. Gok menyuruhnya untuk tidak mengulangi ucapannya dan Jin Hee ke bagian tugas memasang kateter. Jin Hee pun menyerahkan sampel darah tadi kepada Chamin yang mengambilnya dengan enggan. Situasi kembali tenang. Chamin berjalan di koridor sambil menunggu hasil lab. Dari sisi kirinya dia melihat Jin Hee, sedangkan dari sisi kanannya dia melihat ibunya. OMG. Kemudian dia berlari ke arah Jin Hee dan segera mendorongnya masuk ke ruang penyimpanan peralatan sambil membekap mulutnya. Tentu saja Jin Hee berontak, tapi Chamin menyuruhnya diam. Saat Jin Hee tenang, Chamin melepas bekapannya dan mengintip keluar. Dia takut ibunya mendengar mereka. Lalu ibunya Chamin menelpon. Jin Hee terdiam saat mendengar Chamin menyebut Omni. Chamin bertanya kenapa ibunya ke rumah sakit padahal mereka akan bertemu malam nanti. Dia hanya ingin menghampiri Chamin. Chamin langsung melarangnya dengan alasan dia sedang sibuk. Dia pun langsung menutup teleponnya. Dia menatap Chamin tidak suka. Dia bertanya kenapa dia harus menghindari ibu Chamin sementara ini adalah tempat kerjanya. "Aku masih bersikap baik padamu, jadi jangan pernah muncul di hadapanku dan jangan buat masalah. Kau hanya perlu berhenti. Itu lebih baik daripada ibuku sampai tahu lalu kau dihina dan ditendang keluar. Iya kan?" ucap Chamin. Jin Hee tidak terima mendengar ucapan Chamin yang sangat merendahkannya. Dan tanpa pikir panjang, Jin Hee membuka kantung yang berisi urin dan menyiramkannya ke wajah Chamin. "Omo-omo, kenapa aku harus melakukannya hanya karena ibumu? Apa kau dan aku punya hubungan? Apa kita diam-diam berkencan? Kau dan aku adalah orang asing yang tidak punya hubungan apa-apa," ucap Jin Hee. "Berhentilah sekarang," geram Chamin. Dia lalu membuka pintu dan bergegas ke kamar mandi. Di kamar mandi, Chamin membersihkan dirinya sambil menggerutu. HP Chamin kembali bergetar, telepon dari ibunya. Dia memberitahu Chamin bahwa dia ingin bertemu dengan direktur rumah sakit karena direktur itu adalah teman pamannya. Chamin menolak dan berkata dia harus pergi. Sebelum menutup telepon, ibunya mengingatkan tentang kencan butanya akhir pekan nanti. Jin Hee kembali ke ruang tindakan dan memberitahu Dr. Go informasi yang dia dapat dari wali pasien. Dr. Go lalu mengambil hasil lab dari tangan Chamin. Tapi begitu melihat hasilnya, leher Dr. Go langsung sakit.
Presiden yang ada di sana melirik hasil tes dan memarahi Jin Hye. Ternyata Jin Hye salah ambil darah. Dia mengambil darah dari pembuluh vena, sementara jika ingin dites, darah harus diambil dari pembuluh arteri. Jin Hye dan Chamin sama-sama terkejut. Dr. Go memarahi Chamin habis-habisan sambil memukulkan kertas hasil tes kepala Chamin. Chamin hanya bisa tertunduk. Jin Hye, apa ini yang kau dapat? Bahkan di hari pertamamu sebagai intern kau tidak bisa membedakan vena dan arteri dan tidak tahu apa yang harus kau dapatkan. Dr. Go beralih memarahi Jin Hye. Jin Hye meminta maaf dan berkata akan melakukannya lagi, tapi Dr. Go langsung melarangnya dan menyuruh Chamin untuk melakukannya. Setelah itu, Chamin bergabung bersama Yonggyu, Sang-hyuk, dan Yong-ai di kantin rumah sakit. Dia terlihat lelah harus balik lagi ke lab untuk memeriksa darah karena Jin Hye salah mengambil darah. Ketiga temannya itu mengeluhkan tentang kehadiran Jin Hye dalam tim mereka dan ingin Jin Hye berhenti. Aku tidak akan tinggal diam, aku akan membuatnya berhenti apapun caranya, ucap Changmin. Sementara itu, Jin Hye sedang antri. Tiba-tiba Chamin mengikutnya mundur sambil bertanya apa Jin Hye masih bisa makan setelah kejadian tadi. Gara-gara Jin Hye dia jadi kena malah oleh dokter kepala. Arem datang bergabung dengan mereka. Arem menolak kepadanya. Dia meminta Jin Hye untuk tidak melakukan kesalahan jika masih ingin berada di UGD. Presiden dan para perawat mulai membicarakan tentang Jin Hye di belakang. Dia tidak suka melakukan itu karena itu dia mengatakan hal ini langsung kepada Jin Hye. Tim kita tidak boleh gagal hanya karena kesalahan satu orang. Karena dirimu kita semua bisa gagal, ucap Arem. Jin Hye terlihat tidak suka mendengar ucapan Arem. Dengar, aku punya alasan untuk itu. Dan juga aku pastikan tidak akan menggagalkan evaluasimu. Jangan khawatir, ucap Jin Hye. Kami menemui Dr. Go untuk menyampaikan pendapatnya dan pendapat keempat anggota tim lainnya. Dia berharap Dr. Go bersedia mengirim Jin Hye ke bagian lain. Tapi Dr. Go menolak, dialah yang akan memutuskan Jin Hye akan tetap di UGD atau tidak. Jadi dia meminta Chamin untuk melakukan tugasnya dengan benar. Oh Chamin, hal pertama yang harus kau pelajari sebagai intern adalah kerja sama tim. Kau tidak bisa melakukan pekerjaan seorang diri, nasihat Dr. Go. Dia menyuruh Chamin agar berhenti mengeluh dan pergi melakukan tugasnya. Hari sudah malam dan saatnya pulang. Sang-hyuk terlihat sangat senang karena hari itu akhirnya berakhir. Mereka terbebas dari bau formalin rumah sakit dan dia bisa pulang lalu berbaring dalam pelukan istrinya. Dia pun berpelukan dengan istrinya. Aigo. Jin Hye muncul, dia juga berniat pulang tapi dia tidak bergabung dengan mereka. Aku tahu tipe wanitaku, ucap Chamin sengaja membesarkan volume suaranya agar didengar oleh Jin Hye yang sedang berjalan menjauh. Jin Hye yang masih bisa mendengar mereka hanya bisa mengomel sendiri. Sesampainya di rumahnya, dia kaget mendengar suara ribut-ribut. Ternyata ibunya sedang mengundang teman-temannya untuk makan di rumahnya sebagai perayaan untuk dirinya yang telah menjadi dokter. Teman ibunya mengajak Jin Hye untuk minum bersama tapi Jin Hye menolak. Di sisi lain, ibu Chamin dan saudara perempuannya sedang berada di spa dan melakukan pemijatan. Di sana dia menjelaskan kepada saudaranya bahwa mimpinya sudah terwujud. Dia pun menanyakan perkembangan perjodohan Chamin dan anak menteri kepada adiknya Sungja. Sementara itu, Jin Hye sudah berganti pakaian dan membersihkan dirinya. Dia kembali ingat bagaimana hari ini dia dimarahi habis-habisan oleh Dr. Gok. Jin Hye menatap ijazahnya yang terbingkai dan menggantung di dinding. Dia melepaskannya dan menyimpannya di dalam laci. Dia lalu membuka kembali buku tebalnya yang ada di atas meja dan melihat kembali lembar demi lembar. Di setiap lembaran ada tempelan kertas yang dia tulisi. Jin Hye menatapnya. Awalnya tersenyum tapi kemudian dia hampir menangis. Secara tidak langsung menceritakan bagaimana beratnya perjuangan yang Jin Hye lalui untuk menjadi seperti sekarang. Pagi yang tenang tiba. Seorang wanita menunggu di antara pasien yang lain. Dia tidak hanya menunggu tapi seperti mengamati keadaan sekelilingnya. Chamin datang dan memanggil namanya. Seorang pasien korban tabrakan tiba di rumah sakit. Jin Hye yang menerima pasien itu meminta suster untuk memanggil Dr. Go. Dr. Go tiba dan menjelaskan keadaan pasien setelah dia memeriksanya. Pasien merasakan sakit di dada kanannya setiap kali bernafas. Hasil ronsen sudah keluar, keduanya mengamatinya dengan seksama. Jin Hye berkata bahwa pasien terkena pneumotoraks, penumpukan udara yang bebas dalam dada di luar paru yang menyebabkan paru mengempis. Dr. Go bertanya kenapa Jin Hye mudah sekali berkesimpulan seperti itu. Jin Hye pun menunjuk paru-paru pasien sebelah kanan. Dr. Go mengangguk. Kita harus memasukkan selang ke dadanya kan, ucap Jin Hye. Dan kembali Dr. Go menyetujui pendapat Jin Hye. Wah, Jin Hye ada kemajuan nih. Di tempat lain, Chamin sedang memeriksa pasien yang bernama Sim Ji Hye tadi.
Chamin memeriksa bagian perut karena si pasien mengeluhkan sakit di bagian perutnya. Sim Ji-hye menjelaskan bahwa dia melakukan pengobatan untuk kencing batu di rumah sakit lain, tapi dia merasa sakit sekali setiap kali bekerja. Chamin berucap bahwa dia akan memberikan Ji-hye obat penghilang rasa sakit. Tapi Sim Ji-hye menolak karena dia sangat sensitif dan mudah kena alergi. Obat biasa tidak akan mempan, karena itu dia minta obat Demerol. Chamin cukup terkejut mendengarnya. Dengan berhati-hati dia menjelaskan bahwa dia harus menunggu hasil scan dan tes darah terlebih dahulu baru bisa memberikan obat itu. Sim Ji-hye tidak menunggu karena dia terburu-buru. Chamin menjelaskan bahwa mungkin ada salah diagnosa terhadap penyakit Sim Ji-hye, penyakit abdominal aortic aneurysm, pembekakan pembuluh aorta perut. Memang biasa disalahartikan sebagai kencing batu, jadi mereka perlu melihat terlebih dahulu hasil scan dari perut Sim Ji-hye. Ji-hye tetap bersikeras untuk memberikan obat itu. Chamin menjawab bahwa Demerol adalah obat penghilang rasa sakit yang sejenis dengan morfin, jadi dia tidak boleh asal memberikan resep. Tiba-tiba dia mengerang kesakitan. Dia bertanya apa tidak ada residen atau dokter kepala yang bisa memeriksanya. Dia ada surat pengantar dari dokternya dan juga resep obat. Chamin pun menyerah. Dia berkata bahwa dia akan segera menuliskan resepnya untuk Ji-hye. Tapi anehnya, begitu Chamin pergi, Ji-hye berhenti mengerang kesakitan. Di ruang tindakan, Dr. Go membedah dada pasien untuk memasukkan selang. Selama pembedahan dada pasien, dia menanyakan beberapa hal kepada Jin-hye yang sedang mengawasinya bekerja. Dan kembali, Jin-hye menjawab dengan benar dan tenang. Selang berhasil dimasukkan, Dr. Go menyuruh Jin-hye dan suster untuk membereskan sisanya. Dia ternyata masih sulit bernafas. Ji-hyo tidak tahu harus apa. Dia mulai panik ketika suster memberitahukan bahwa tekanan darahnya menurun. Ji-hyo lalu meminta suster untuk menaikkan kadar oksigennya. Tapi keadaan tidak membaik. Jin-hye berkata bahwa dia akan pergi memanggil Dr. Go. Sayangnya, Dr. Go juga lagi sibuk dengan pasien lain. Suster Choi memberitahu bahwa dokter lain juga tidak ada karena mengikuti konferensi. Di tengah kebingungannya, Chamin pun muncul. Jin-hye menjelaskan situasinya kepada Chamin. Pasien yang tadi menderita pneumotoraks keadaannya semakin parah. Tekanan darahnya turun dan dia masih mengerang kesakitan. Keduanya bergegas kembali melihat pasien tersebut. Ji-hye yang masih menunggu resep dari Chamin mengamati mereka. Chamin memeriksa dada pasien, subcutaneous episema. Ada udara yang masuk ke dalam tulang yang ada di bawah kulit. Mereka harus segera memanggil Dr. Gok, tapi itu tidak bisa karena Dr. Gok pun juga sedang sibuk di ruangan lain. Chamin jadi ikut bingung. Suster Hu mendesak mereka agar mengambil tindakan. Tekanan darah pasien semakin menurun. "Oh Chamin, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Jin-hye mulai panik. "Kita seharusnya memanggil seorang residen ke sini," ucap Suster Hu jengkel. Dia meninggalkan ruangan untuk mencari residen yang bisa melakukannya. Saat Suster Hu keluar, Ji-hye masuk, mengenakan sarung tangan dan langsung memeriksa pasien. Chamin dan Jin-hye terkejut. Chamin bahkan langsung menepis tangan Jin-hye dari tubuh pasien dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Sim Ji-hye menjelaskan dengan singkat apa yang terjadi dan meminta pisau bedah nomor 10. Jin-hye bertanya apa dia seorang dokter. Ji-hye menatap Chamin geram karena tidak satupun dari mereka memberikan yang dia minta. Jadinya dia sendiri yang mengambil pisau bedah itu. Chamin langsung menahannya dan meneriaki Ji-hye agar berhenti. "Kalau kau tidak membedah dadanya sekarang, pasien akan mati," ucap Sim Ji-hye. Menepis tangan Chamin dan siap membedah dada pasien, tapi kali ini Jin-hye yang menahannya. Jin-hye berkata pasien harus dibius terlebih dahulu. Jin-hye mengambil obat bius. Tapi saat itu Ji-hye langsung bergerak. Dia mengiris dada pasien dan menekannya agar darah keluar. Pasien menjerit kesakitan sementara Jin-hye dan Chamin terperanjat dengan apa yang Ji-hye lakukan. Dan darah pasien akhirnya kembali normal. Ji-hye melepaskan sarung tangannya dengan tatapan bereskan. Saat itu juga Suster Hu tiba bersama Dr. Go dan 2 residen lainnya. Dr. Go bingung dengan apa yang terjadi sementara Jin-hye menatap Dr. Go sambil tersenyum. Ternyata Ji-hye adalah seorang dokter bedah yang dikirim direktur rumah sakit untuk memeriksa sistem UGD. Sayangnya ada 2 intern bodoh yaitu Chamin dan Jin-hye merusak rencananya. Keduanya pun tersenyum. Ada 2 orang polisi membawa seorang pria yang terus berontak ingin melepaskan diri. Salah seorang polisi itu terluka. Jin-hye langsung berlari membantu si polisi sementara Chamin yang ada di meja resepsionis langsung membalik badan seolah-olah tidak melihat mereka. Susah payah kedua polisi itu memiting si pria ke atas ranjang. Jin-hye bertanya sebenarnya ada apa. Polisi yang tidak terluka menjawab bahwa pria itu sepertinya baru putus dari kekasihnya dan berniat bunuh diri.
Dia membenturkan kepalanya ke tembok dan berbaring di tengah jalan. Sudah membuat sebuah kekacauan. Dr. Go muncul di hadapan Chamin dan menyuruhnya untuk menangani pria yang berontak itu. Bagaimana mungkin dia membiarkan seorang wanita menangani pria mabuk yang membuat keributan? Chamin mengomel sendiri begitu Dr. Go pergi. Seorang perawat pria membantu Chamin sementara Suster Hu membantu Jin Hye untuk merawat polisi yang terluka. Pria masih melawan. Dia bertanya apa Chamin tahu apa itu cinta. Apa dia pernah patah hati? Bagaimana kau bisa melewatinya tanpa menjadi gila? Chamin menjawab bahwa memang menyakitkan dan bisa membuatmu jadi gila, tapi tetap saja dia akan bisa melewatinya. Jin Hye menyuruh Pak Polisi untuk berbaring dan tidak bicara lagi. Suster Hu melepaskan tempat pistol si polisi dari pinggangnya dan menaruhnya di bawah troli. Sementara si pria yang tangannya terikat melihat pistol Pak Polisi yang ada di bawah troli. Dor. Ini yang dikhawatirkan benar terjadi. Si pria berhasil mengambil pistol tersebut tanpa sepengetahuan Jin Hye, Chamin, dan Suster Hu. Pria menembakkan pistol Pak Polisi dan membuat semua orang di UGD terkejut. Dia menembak untuk kedua kalinya dan menyuruh semua orang diam di tempat. Dia ingin Son Yung datang ke rumah sakit atau mereka semua akan mati. Jatuhkan senjatamu bajingan, jatuhkan senjatamu, perintah Pak Polisi kepada si pria begitu dia tiba di UGD. Keduanya kini saling menodongkan senjata. Dr. Go mencoba bernegosiasi dengannya. Dia menyuruh Chamin berdiri dan mendekati kepadanya. Chamin jalan perlahan, tapi si pria langsung menariknya dan menodongkan pistol yang dia pegang kepada Chamin. Dia kembali berteriak untuk mendatangkan Song Yung. Pak Polisi menjawab bahwa Song Yung sedang dalam perjalanan, jadi si pria harus menjatuhkan senjata terlebih dahulu. Di tengah kepanikan, Jin Hye melihat defibrilator. Perlahan, Jin Hye menyelinap di belakang si pria menuju defibrilator itu. Dr. Go masih berusaha membujuk si pria, tapi si pria tidak percaya. Mengarahkan pistol ke kepala Chamin, bersiap menembaknya. Tepat saat itu, defibrilator sudah siap. Jin Hye langsung berdiri dan menyetrum punggung serta leher si pria. Chamin yang berada di samping si pria tak pelak juga ikut kesetrum. OMG. Semua orang di ruangan itu terkejut melihat apa yang dilakukan Jin Hye. Dan bersambung, bagaimana kelanjutannya? Akankah Jin Hye mendapat pujian? Paling tidak terima kasih atau sebaliknya. Bye-bye.